Ada sebuah ungkapan menarik dari bahasa Arab yang berbunyi, Al-hayatu pursotan, pastafidu minha jayyida. Hidup itu merupakan sebuah kesempatan, maka ambillah banyak faidah dari kesempatan itu, yakni kesempatan untuk beramal soleh, memperbanyak bekal untuk menyongsong dan menghadapi hidup setelah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini. Beliau berkata, Allah Ta'ala mengabarkan kondisi orang yang sekarat dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang lalai dari perintah Allah. Permintaan mereka adalah kembali ke dunia untuk memperbaiki apa yang telah mereka rusak sepanjang hidupnya. Oleh karenanya, mereka mengatakan, yang artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Allah Ta'ala menyebutkan bahwasannya mereka meminta agar bisa kembali ke dunia. Akan tetapi Allah tidak mengabulkannya ketika datangnya sekarat dan hari kebangkitan. Allah kemudian berfirman, yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Quran Surat Fatir ayat 37. Orang-orang kafir pada saat itu, mereka meminta bantuan, pertolongan dari kerasnya siksa yang mereka alami. Sehingga mereka berkata, "Keluarkanlah kami dari neraka agar mereka bisa beramal soleh." Ibnul Jauzi rahimahullah mencantumkan dalam kitabnya Hifzu al-Umri sebuah hadis dari Rasulullah yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segeralah melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Apakah yang kamu perlu tunggu, melainkan kefakiran yang akan melupakan kamu dari beramal, atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa angkuh yang melampaui batas, atau penyakit yang merusak sehingga sukar untuk beramal soleh, atau masa tua yang menimbulkan kenyayuan dan keuzuran, atau kematian yang cepat secara tiba-tiba, atau adanya Dajjal sebagai makhluk jahat yang paling ditunggu-tunggu, atau datang hari kiamat dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar." Hadis riwayat Tirmizi. Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah menyatakan bahwa di antara penyakit yang senantiasa menimpa pemuda adalah sifat taswib, yaitu sifat menunda-nunda, menunda taubat, menunda berbuat baik, dan menunda perkara-perkara baik lainnya, sehingga tatkala dia hendak melakukan sebuah kebaikan, semuanya terlambat, entah karena sudah tua renta, sudah sekarat, atau yang lainnya. Al-Ustaz Biranda Ad-Dirja hafizahullah telah memberikan kita sebuah wasiat yang sangat penting untuk dijaga. Beliau berkata, "Saya wasiatkan diri saya dan hadirin hadirat, kalau timbul dalam benak kita keinginan berbuat baik, itu berarti Allah sedang memberi hidayah kepada kita. Maka janganlah ditunda. Bisa jadi hidayah tersebut ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Selagi kita masih memiliki umur dan kesempatan untuk hidup, maka manfaatkanlah untuk bisa berbuat baik, agar kita tidak menjadi seseorang yang menyesal di kehidupan berikutnya.